Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel yang membahas tentang dunia pertanian maupun dunia peternakan. Oke kawan-kawan, pada pertemuan kali ini saya sudah berada di lahan persawahan. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai budidaya tanaman kangkung. Jadi kawan-kawan bisa dilihat, ini lahan yang kita budidayakan itu jumlahnya, ukurannya lebih besar dibandingkan lahan-lahan yang pernah kita budidayakan sebelumnya, yang terdapat pada video-video sebelumnya kawan-kawan. Jadi lahan ini ukurannya lebih besar, dan nantinya lahan yang ini berbentuk bedeng-bedengan ini itu kita budidayakan tanaman kangkung, dan bagian sana itu kita budidayakan sebagai tanaman jagung. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai budidaya tanaman kangkung. Jadi kawan-kawan, dalam melakukan usaha pertanian pada saat ini, hal yang kita lakukan adalah menanam tanaman kangkung. Tanaman kangkung itu kita pilih karena tanaman itu banyak orang yang mengkonsumsinya, dan di sisi lain tanaman kangkung ini memungkinkan untuk tumbuh baik pada kondisi cuaca pada saat ini, dimana kondisi saat ini pada lingkungan yang kita budidayakan sebagai tanaman kangkung ini itu terkadang mengalami hujan dan mengalami kering atau cerah selayaknya musim kemarau, karena ini sudah memasuki musim kemarau. Akan tetapi kondisi di lingkungan sini terkadang selang beberapa hari itu masih mengalami hujan semacam itu. Oleh sebab itu kita budidayakan tanaman kangkung. Nah, budidaya tanaman kangkung itu kita gunakan sebagai antisipasi, di mana ketika lahan ini itu mengalami proses kehujanan secara terus-menerus, biasanya lahan ini tergenang air dan digunakan untuk menanam tanaman seperti padi semacam itu. Oleh sebab itu kita lakukan penanaman tanaman kangkung, karena tanaman kangkung itu tahan akan genangan air. Beda lagi kalau dengan tanaman-tanaman lainnya semacam itu. Nah, hal tersebutlah yang mendasari kita membudidayakan tanaman kangkung semacam itu. Lalu dalam proses budidayanya, kita pertama kali sebelum melakukan penanaman, kita melakukan pengolahan tanah, di mana pengolahan tanah ini kita lakukan dengan melakukan beberapa proses tahapan pengolahan tanah, yang dimana tahap pertama itu kita melakukan pembajakan kawan-kawan. Jadi pembajakan ini tujuannya untuk membalikan tanah-tanah yang sebelumnya kayak gini, yang banyak rumput kayak gitu, menjadi tanahnya siap untuk ditanam. Istilahnya dicangkul, disingkal, dibalikan, sehingga rumput-rumput yang memungkinkan tanaman itu terganggu, menjadikan rumput tersebut tidak bisa tumbuh semacam itu, dan sehingga kalau untuk proses budidaya itu cukup baik. Di sisi lain, pembajakan itu juga menjadikan media tanahnya itu menjadi lebih remah, dimana media tanah yang kita bajak itu biasanya menjadi bongkahan-bongkahan kecil yang nantinya kita proses kembali agar dalam budidaya tanaman kangkung itu tanahnya remah dan memungkinkan tanaman kangkung itu bisa tumbuh. Lalu itu tahap pertama. Lalu tahap kedua yaitu tahap penghalusan, di mana tahap penghalusan itu kita menggunakan alat yang namanya cangkul, di mana pada bagian tanah yang sudah kita bajak itu bagian atasnya secara tipis itu kita cangkul agar tanahnya menjadi lebih remah, dan
nantinya dengan menggunakan cangkul itu kita bentuk bedeng-bedengan semacam ini kawan-kawan. Kita bedeng-bedengan kecil-kecilan semacam itu, dan nantinya kita gunakan untuk menanam tanaman kangkung. Lalu tahap ketiga yang kita lakukan adalah melakukan proses ini kawan-kawan, istilahnya penggarisan atau penggaritan mengenai tempat yang akan digunakan tumbuh benih tersebut. Jadi setiap garis semacam ini itu kita lakukan dengan alat cangkul, kita garis semacam ini, lalu nanti di bagian garisan tersebut itu kita tanami benih-benih kangkung semacam itu. Nah, penggaritan atau penggarisan ini dilakukan dari ujung sini hingga ujung sana. Hal tersebut dilakukan agar nantinya dalam penanaman kangkung itu bisa rapi, tertata, dan benih yang nantinya kita tabur itu bisa tersebar secara merata, sehingga nantinya harapannya produktivitas lahan ini dengan luasan tertentu tersebut itu bisa produktivitas kangkungnya bisa maksimal, sehingga tidak membuang istilahnya tempat yang tidak bisa digunakan untuk budidaya tanaman kangkung semacam itu. Kalau kita tabur secara kira-kira merata itu terkadang ada beberapa tempat yang tidak ditumbuhi tanaman kangkung. Oleh sebab itu kita menaburnya dengan sesuai garis yang telah kita buat semacam itu. Lalu tahap keempat yang kita lakukan dalam pengolahan tanah itu tahap penaburan pupuk, tapi ini biasanya dibarengi dengan tahap penanaman, dimana setelah kita tanam benih di garis-garis tersebut baru kita tutup dengan menggunakan pupuk. Pupuk yang kita gunakan itu saat ini adalah pupuk kandang ayam. Kami baru mencoba pupuk kandang ayam, biasanya menggunakan pupuk kotoran kelinci atau kotoran kambing semacam itu kawan-kawan. Jadi ini baru dalam tahap uji coba kita melakukan penanaman kangkung dengan menggunakan kotoran ayam semacam itu. Nah, itulah tahapan yang kita lakukan dalam pengolahan tanah untuk tahap awal penanaman. Lalu proses pengolahan tanah ini itu kita lakukan agar kondisi tanah ini yang nantinya kita tanam itu bisa memungkinkan tanaman kangkung bisa tumbuh secara maksimal. Karena pertumbuhan maksimal nantinya bisa menjadikan hasil dari tanaman kangkung itu juga bisa maksimal, sehingga dalam proses budidayakan itu kita memperoleh keuntungan dari proses budidaya tanaman kangkung tersebut dengan luasan yang sesuai dengan yang kita mampu untuk budidayakan semacam itu. Yang jelas pengolahan itu dilakukan untuk tanaman agar bisa tumbuh secara maksimal dan berkembang secara maksimal semacam itu. Nah, tanaman kangkung ini itu menginginkan pengolahan tanah yang sesuai dengan kondisi pertumbuhan si tanaman kangkung tersebut. Nah, tanah atau media yang sesuai dengan kondisi tanaman kangkung tersebut yang diinginkan adalah medianya yang remah, cukup air, dan cukup nutrisi. Itu yang kita ketahui selama ini. Jadi media yang ditanam tanaman kangkung itu haruslah remah. Peremahannya itu bisa dilakukan dengan proses pembajakan dan penyangkulan kembali. Itu kan bisa menjadikan tanah itu remah, enggak padat semacam itu. Lalu
banyak nutrisi. Banyak nutrisi itu bisa kita suplai dengan menggunakan pupuk, karena pupuk organik yang berasal dari kandang itu biasanya mengandung banyak nutrisi, mulai dari kandungan N, P, K, dan kandungan mikro lainnya semacam itu. Lalu selanjutnya pengolahan tanah ini itu dilakukan agar organisme-organisme pengganggu tanaman yang berada di dalam tanah itu bisa istilahnya mati atau tidak memungkinkan penyakit atau organisme pengganggu dalam tanah itu tidak mengganggu pertumbuhan si tanaman tersebut. Nah, dengan pembalikan dengan menggunakan bajak dan pencangkulan kembali serta penungguan, istilahnya serta pendiaman lahan ini beberapa hari, itu menjadikan organisme tersebut mati, sehingga tanaman yang kita tanam itu harapannya bisa tumbuh secara maksimal tanpa adanya penyakit. Karena jika tanaman sudah terserang penyakit, biasanya imbasnya bisa berefek mati atau menular ke lainnya, sehingga tanaman tersebut tidak bisa dikonsumsi atau dijual ke pasaran semacam itu, karena adanya penyakit yang tidak memungkinkan untuk para konsumen menerimanya semacam itu. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, jika ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Dan kawan-kawan, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya dan like-nya. Oke, sekian, terima kasih. Besok saya lanjut lagi untuk tahap penanamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.